Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Rashi yang sudah menepati janji untuk hadir pada sesi konseling pada kali ini. Baik, di sini saya memiliki 2 kursi yang akan membuat Anda nyaman. Silahkan Anda pilih mau kursi yang mana. Ini saja, boleh silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya memiliki 1 kursi kosong. Apakah saya boleh duduk di sini? Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Apakah kursi Anda sudah enak? Ya, sudah enak. Bolehkah saya untuk membetulkan kursi saya? Ya, silahkan. Baik. Di sini saya sudah melihat intake inform yang telah Anda isi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum. Anda tahu tidak apa itu konseling? Sepengetahuan saya, konseling itu hanya tempat di mana kita mencurahkan isi pikiran secara garis besar seperti itu. Baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling yaitu membantu atau menjadi wadah bagi individu untuk memecahkan masalah-masalahnya. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah cukup? Baik. Sebelumnya, di sini saya memiliki catatan. Apakah saya boleh menggunakannya? Ya, silakan. Dan di sana saya memiliki rekaman video untuk membuktikan sesi konseling kita kali ini. Apakah saya boleh menggunakan kamera itu? Ya, silakan. Baik. Selain intake inform yang kamu tulis, apa yang menjadi permasalahan kamu di sini? Saya belakangan ini merasa lelah saja, meskipun saya sering istirahat, sering tertidur gitu, tapi merasa lelah sama segalanya gitu ya. Pertama itu mungkin karena di perkuliahan juga ada tekanan, dari di rumah juga ada tekanan, sehingga membuat tubuh aku capek. Sampai detik ini tuh kayak ngerasa ya capek aja gitu, mau tidur itu kayak gak cukup, meskipun misalnya tidur dari jam 8 tetap gak cukup gitu, jadi kurang tidur juga ngerasa capek aja sih. Oke. Jadi kamu di sini merasa lelah karena beberapa hal dan banyaknya tekanan pada dirimu. Iya. Baik. Apa ada lagi? Kurang lebih sih kayak gitu, dan mungkin tekanan-tekanan itu sendiri ya. Pertama itu jika di dalam sebuah organisasi selalu merasa berjalan sendiri, itu perasaan kesepian sih yang ngerasa kayak capek, jadinya kesepian. Ketika di rumah emosi jadi nggak terkontrol, karena itu mungkin capek dari sana sini. Terus juga di rumah bukannya tempat beristirahat, tapi malah jadi tempat dimana tetap bekerja juga gitu. Jadi tubuh itu kayak istirahat di malam hari doang dan nggak ngerasa cukup, makanya itu capek banget. Baik. Jadi kamu merasa lelah lagi karena dari organisasi kamu sendirian, orang lain tidak ingin membantu, dan di rumah juga membuat kamu capek gitu. Iya. Apa sih tekanan-tekanan yang ada di rumah? Kalau di rumah itu sendiri kayak mama yang nggak bisa mengerti aku, karena kan selalu dipaksa dengan hal, masa nggak bisa sih ini doang gitu, kenapa sih sok itu sih bener gitu, nggak masa ngegoreng gitu bisa, jadi harus serba bisa, harus dipaksa untuk menjadi sosok yang sempurna. Emang dari kecil juga seperti itu gitu, dimana aku harus berada di lingkungan yang dimana kalau keluarga aku tuh memaksa aku untuk jadi sosok yang sempurna gitu. Jadi kamu tuh merasa capek dan merasa kesal karena di rumah kamu dituntut harus serba bisa oleh mama. Iya, betul. Lalu selain mama, apakah ada yang lain? Lebih ke keluarga besar. Kenapa? Karena mungkin aku cucu tertua ya, jadi mereka tuh selalu membuat aku seakan aku teh public figure bagi sepupu-sepupu yang lain.
pada akhirnya aku tuh benar-benar harus dituntut sempurna tuh bukan hanya karena oleh mama aku tapi oleh keluarga besar gitu. Keluarga besar aku menuntut aku supaya ini kamu tuh jangan heula pacaran, besok sing gawe heula sing bener, tanggung jawab kamu tuh banyak gitu kan, karena aku punya 2 adik dan punya sepupu-sepupu yang lain yang menjadi tanggung jawab aku nanti gitu. Jadi emang dituntut sempurna dan ya belum bisa memikirkan kebahagiaan sendiri aja sih sampai sekarang, karena kan harus memikirkan keluarga besar dulu. Di sini kamu juga sedikit kesal, mungkin sangat kesal, karena kamu juga dituntut menjadi contoh untuk sepupu-sepupu kamu. Padahal kamu juga punya keinginan yang lainnya seperti itu. Baik. Kalau dalam organisasi bagaimana? Kalau dalam organisasi sebenarnya emang banyak orang di dalam organisasi itu sendiri, tapi ketika ada sebuah tugas selalu merasa ketika aku minta bantuan pada gak bisa, pada ya apa-apa sendiri dan merasa ini bukan organisasi gitu loh. Jadi ngerasa sendiri, jadi capek sendiri, pada akhirnya ya itu emosinya jadi gak stabil kesana kemari karena merembet kesana sini kan. Jadi kamu memberikan tanggung jawab yang sangat besar di organisasi, namun kamu sendiri melakukannya, tidak ada yang mau membantu, seperti itu. Saya ingin tahu, jikalau kan kamu sedang kesal nih dengan orang tua, dengan keluarga besar, dengan orang-orang di organisasi, kamu berkeluh kesah, kamu bercerita, atau kamu meminta bantuan siapa? Terkadang enggak sih, terkadang lebih baik diam ya, karena kadang jika bercerita aku selalu berpikir orang itu pasti juga punya masalah. Terus juga nenek aku juga pada berkata, masalah rumah selesaikan di rumah, masalah luar selesaikan di luar. Daripada dia nggak ada tempat untuk bercerita, daripadanya gitu. Jadi lelah ke fisik karena jarang bisa menceritakan hal itu keluar. Karena aku juga melihat situasi dan kondisi kalau mau bercerita, karena aku takut teman aku misalnya sahabat aku, ada salah satu sahabat aku, ketika aku bercerita sama dia lagi dalam keadaan baik-baik aja atau enggak. Kalau enggak bisa aku nggak cerita. Jadi meskipun aku seterbuka itu sama temanku, tapi terkadang juga ada beberapa hal yang ditutup-tutupi supaya dia nggak tahu seberapa hancurnya aku. Jadi kamu lebih memendam diri, maksudnya memendam cerita gitu, daripada mengekspos cerita ke orang terdekat. Betul. Apa sih yang menjadi motivasi kamu untuk bertahan dan kuat sampai sekarang? Masih ada adik-adik aku yang harus aku pertahankan, karena aku pengen mereka nggak ngerasain apa yang aku rasain. Aku merasa kalau aku lahir di dunia ini hanya untuk menjawab semua doa-doa orang tua aku, hanya aku harus perfect. Dan ketika misalnya aku sudah selesai dengan seluruh cita-cita orang tua aku udah beres dengan segala hal yang mereka inginkan, baru di situ mungkin aku merasa udah waktu aku cari kebahagiaan sendiri. Atau mungkin aku beberapa kali minta sama Tuhan, ya Allah udah jemput aku aja ketika aku sudah selesai dengan misi aku di dunia. Kamu merasa kamu kuat karena kamu ingin adik-adik kamu tidak merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Kamu ingin memberikan apa yang kamu ingin memberikan apa yang menjadi kamu ingin memberikan yang terbaik bagi mereka. Baik, di sini apakah ada hal lain selain tekanan dari keluarga, organisasi? Mungkin dalam pertemanan ya, karena terkadang aku merasa pertemanan itu fake, palsu. Jadi mereka datang ketika mereka butuhnya saja, ketika aku sudah butuh mereka tidak ada. Juga terkadang mereka tuh datang ke aku ketika ingin minjem ini minjem itu. Dari tekanan teman-teman Ya
Jadi aku tuh memiliki tekanan dari teman aku juga. Salah satunya mungkin yang itu yang butuh nggak butuh. Jadi ketika mereka butuh, mereka datang meminjam barang, meminta tolong dan lain halnya. Ketika aku butuh, mereka tidak ada, seperti itu. Jadi capek aja gitu sama mereka, pengen marah nggak bisa karena bukan hak aku, karena cuma sebatas teman. Orang tua saya juga kadang tidak didengarkan gitu kan ketika marahi anaknya, apalagi aku sebagai teman aja sih. Jadi kamu merasa teman-teman ini palsu. Kamu merasa mereka bermuka dua. Mereka datang jikalau ada butuhnya saja. Seperti itu. Nah, kenapa kamu masih baik kepada orang seperti itu? Entahlah, aku dari dulu sampai sekarang masih belum bisa menolak orang. Jadi selalu merasa nggak enak ketika aku menolak seseorang. Selalu merasa bisa, padahal aku nggak bisa untuk melakukan hal itu. Mungkin juga itu karena dari kecil aku dituntut sempurna, jadi pada akhirnya sampai dewasa ini aku nggak tahu gitu harus kayak gimana cara menolak seseorang. Jadi kamu istilahnya menjadi someone pleasure, ya. Jadi seseorang yang gak enakan. Ya benar gitu. Nah, di saat kamu nih merasa tertekan oleh keluarga, teman, organisasi, di mana-mana, apakah kamu ingin melampiaskan pada sesuatu? Apakah marah, kebut-kebutan, atau suatu hal yang lain? Enggak sih, lebih berdiam diri di kamar aja. Kemudian karena aku suka main game, kadang ke game aja sih. Akan suka menangis? Sering kalau misalnya sedang lelah pasti menangis. Baik. Apakah mama kamu pernah mengetahui tentang ini? Enggak sih, aku enggak pernah bercerita sama orang tua. Baik. Jika ya? Enggak juga. Enggak juga. Berarti viewer semuanya tidak tahu. Baik. Teman terdekat kamu di sini siapa? Ada salah satu kelasnya. Tapi ada. Ada. Tapi kamu merasa dia aman tidak untuk kamu? Kamu merasa nyaman tidak dengan dia? Nyaman, cuma ada fase dimana nggak nyaman. Saat kamu di fase tidak nyaman itu, saat kamu sedang di fase tidak nyaman itu, apa yang kamu lakukan? Aku biasanya tidak membuka media sosial sekali. Jadi ketika dia menghubungi, aku nggak angkat. Aku ngerasa ya udah, ini waktu aku rehat. Aku nggak mau ketemu sama siapapun, aku nggak mau komunikasi sama siapapun. Ya ketika aku gak nyaman sama dia gitu sih, karena aku ngerasa kalau misalnya aku komunikasi dengan orang lain, siapa tahu dia tahu aku online, seperti itu. Apakah ada cerita yang lain? Kurang lebih masalah aku belakang ini terus berputar di situ sih. Juga sering menangis juga karena hal-hal kecil sebenarnya, karena rasa lelah. Cuma mungkin karena emang tertumpuk dari kecil sampai sekarang, jadilah apa yang sekarang gitu. Ya. Oh, jadi kamu sudah seperti itu dari kecil? Iya, aku jadi orang yang gak enakan, gak berani nolak. Terus juga ketika ada teman yang butuh, aku harus selalu hadir. Karena aku merasa bersalah kalau misalnya gak hadir gitu. Ada perasaan kayak gitu. Mungkin untuk selanjutnya ada lagi yang ingin diceritakan? Mungkin terkait percintaan ya. Karena emang tidak diizinkan oleh orang tua sebelumnya. Setiap percintaan aku tuh penuh dengan lika-liku, karena gak boleh ketahuan sama orang tua. Aku pikir aku juga pengen dapat kebahagiaan, karena teman-teman aku terlihat bahagia ketika dia mempunyai pasangan. Jadi aku mencoba untuk berpacaran, tapi selalu berujung ketika berpacaran tuh selalu ada konflik, dan selalu ada saja yang masalah-masalah lain muncul ketika berpacaran. Jadi padanya sampai detik ini berpikiran untuk pacaran pun nggak ada.
aku pun target untuk menikah selalu ditanya oleh temanku, teman-teman aku, kapan target nikah. Aku tuh tipe orang yang pikir buat apa nikah, karena mungkin aku dibesarkan tumbuh besar di keluarga di mana aku ada cucu pertama. Aku melihat di mana perkembangan keluarga besar aku melihat bibi-bibi aku menikah, adik-adik di bunda aku menikah. Aku juga melihat konflik keluarga mereka. Aku juga mendengar terkait perceraian dan bla 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 bla. Aku juga yang menutup telinga sepupu-sepupu aku yang lainnya. Aku dibesarkan dari lingkungan konflik sehingga akhirnya menimbulkan rasa ketakutan berlebih untuk menikah, untuk mempunyai pacar. Terus aku pikir apakah aku layak, apakah aku bisa dengan emosi aku yang seperti ini. Karena aku merasa emosi aku itu nggak bisa dikontrol, jadi meledak-ledak. Kadang nggak bisa, gimana ya, nggak bisa mengerem emosi itu gitu. Si emosi itu kadang ngebuat aku ngerasa aku bisa nyakitin hati orang lain karena emosi aku egois, aku keras kepala, aku si kakak pertama, sosok yang tegas di rumah. Aku adalah orang yang childish di luar. Kadang aku bingung sama kepribadian aku sendiri. Aku nggak tahu apakah aku yang ceria itu adalah sebenarnya atau aku yang di rumah adalah sebenarnya. Aku ngerasa aku punya kepribadian berbeda, sehingga pada akhirnya selalu menamai kepribadian aku yang cengeng disebut Rara, kenapa sih nangis mulu Ra. Terus aku sebagai Rashi yang dikenal orang-orang adalah sosok yang harus dipaksa untuk pintar. Orang mengenal Rashi adalah seorang yang pintar, kayak Rashi ini udah belum, Rashi itu udah belum. Jadi aku dipaksa untuk memahami dan pintar dan bijaksana. Terus juga ada Cici, sosok yang tegas di rumah, ini keluarga besar tentunya. Terus juga udah sih itu 3 ya. Terus juga kalau di rumah aku sebagai cucu pertama, aku yang mengambil tugas sebagai orang yang tegas seperti ayah, sedangkan cucu kedua sebagai ibu gitu. Jadi terkadang sepupu-sepupu yang lain ngerasa kalau aku tuh jahat, padahal aku begini tuh demi kebaikan mereka gitu. Aku cerita, maksudnya aku nggak sering cerita ke mereka, aku cuma bilang gini, nih kalau misalnya kepala ketua meninggal, kalian tuh harus sing akur-akur. Kalau ada apa-apa mau ke aku sebagai cici kalian gitu. Kalau misalnya kalian butuh apa-apa ya telepon. Kalau misalnya Ci pengen ini bilang, kalau misalnya mama nggak bisa ngasih, aku selalu menjadi sosok yang bisa memberikan apapun yang mereka inginkan, padahal aku juga gak punya hal itu. Contohnya uang, karena aku juga kan masih dikasih sama orang tua. Aku memaksakan untuk memberikan apapun yang mereka inginkan, padahal aku juga gak punya uang gitu. Karena aku ngerasa aku tahu rasanya gimana pas kecil aku menginginkan sesuatu tapi gak dibelikan gitu, karena alasan udah punya, beli yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Selalu seperti itu pada ya sampai sekarang inner child kan masih ada. Dan kalau misalnya ngeliat tren-tren di TikTok yang terbaru kayak Lego, nyusun Lego, nah aku mau nyusun Lego ya. Jadi karena hal itu inner child aku tuh jadi sekarang mulai muncul lagi, karena sekarang kan udah mulai dikasih bekal yang lumayan ya per minggunya, jadi bisa membeli hal-hal yang aku inginkan. Seperti contohnya permainan Lego-Legoan yang viral di TikTok. Aku udah merakit sekitar 4 Lego karena menurut aku itu adalah pengalihan pikiran. Di situ aku berlatih fokus dan aku hanya bisa berdiam diri duduk selama hampir 2 jam untuk masang Lego dalam satu Legonya. Paling cepat tuh 1 jam, dan itu tuh hal yang kayak wah gitu, menenangkan pikiran aku karena aku hanya harus fokus ke Lego itu sendiri gitu, bukan ke diri aku. Lebih kayak gitu sih. Jadi kamu ini menjadi seseorang yang berbeda di suatu tempat atau suatu situasi gitu. Kamu lebih tegas di sini, kamu lebih mengeluarkan inner child di sini, dan lain-lainnya. Nah, kamu juga trauma dan takut untuk yang namanya menikah karena melihat bagaimana adik-adik dari mamamu, bibi-bibimu yang banyak konflik-konflik di pernikahan mereka seperti itu. Dan kamu juga yang menjadi
tameng bagi sepupu-sepupumu untuk tidak mendengarkan apa yang menjadi permasalahan di keluarga mereka, seperti itu. Kalau untuk selanjutnya ya, kalau boleh tahu, kenapa sih kamu itu tuh nggak ada nih suatu niatan mencoba lagi, kayak yuk kita mencoba lagi untuk mengenal laki-laki? Kalau untuk mengenal, terakhir kali pernah ya juga dibawa ke rumah, dan yang membuat aku takut untuk membawa laki-laki lagi ke rumah adalah kata-kata bunda aku yang mengatakan bahwasannya silakan mengenal laki-laki yang banyak, sekarang kamu masih kuliah, kamu masih muda, masa depan kamu masih besar, janganlah dulu pacaran itu sih. Dari larangan juga, jadi pada akhirnya aku merasa bersalah sama cowok ini. Aku juga bukan tipe cewek yang ketika berpacaran adalah cewek yang sweet, karena aku adalah orang yang cuek ketika berpacaran pun begitu. Jadi aku merasa mungkin aku menyakiti hati dia lebih banyak dan lebih dalam lagi ketika apalagi ketika aku misalnya mencintai dia. Karena aku juga dulu berpacaran sama orang-orang cuek dan biasanya lebih langgeng sama orang-orang cuek, karena emang aku juga tipe orang yang cuek. Aku tipe orang yang aku mengerti perasaan dia, tapi aku gak mau untuk istilahnya mah, aku gak mau terlalu banyak ikut campur, karena aku merasa ketika aku ikut campur, apakah aku berhak? Meskipun memang udah pacaran, kan istilahnya gitu, udah pacaran harus berbagi masalah satu sama lain, harus saling keterbukaan, tapi ada batasan juga menurut aku, karena gak selamanya dia adalah jodoh yang mungkin Allah berikan dan siapkan pada aku. Dan juga mungkin aku sekarang sedang memperbaiki diri aja sih, mendekatkan kepada Allah juga, karena menurut aku makanya kenapa sekarang aku merasa meskipun aku capek, aku masih fine juga, bukan hanya karena adik-adik Allah, tapi juga karena Allah, juga karena aku merasa ketika udahan sama dia yang terakhir kali, Allah tuh menegur aku terbesar-besaran abis-abisan. Pada saat aku pacaran sama dia, masalah keluarga banyak banget. Keluarga aku menekan gak boleh pacaran, keluarga kecil bahkan keluarga besar sekalipun. Dan ya masalah pada saat itu beruntut banyak, masalah ekonomi keluarga. Ya pada akhirnya karena tekanan dari sana sini, aku memutuskan aku gak mau menyakiti cowok ini, cowok yang aku udah ngerasa nyaman sama dia. Aku seneng ketika ada yang memperhatikan aku, meskipun aku kadang merasa risih dengan apa yang dia lakukan. Karena dia memberikan perhatian lebih sama aku udah nyaman sama dia. Ketika aku ngelepas dia ngerasa sakit banget, meskipun aku ngerasa emang salah aku juga ngerasa mumpung perasaan ini belum terlalu dalam, juga maksudnya dia juga masih bisa lepas dari aku, dia juga bisa mencari yang lebih baik dari aku yang gak mungkin seribet aku perizinannya. Aku juga rasa masih banyak rintangan yang harus aku jalani. Jadi aku sekarang berteman sama siapapun, tapi untuk arah kayak pacaran, arah memilih serius nggak dulu kayaknya. Aku tunda dulu sampai di titik dimana aku udah menemukan aku udah bisa buka hati. Karena aku juga punya trauma tersendiri sih pada saat SMA ya, karena aku pacaran dengan seorang yang berbeda agama. Aku juga dihalangi oleh restu. Bener-bener Allah menambah aku berkali-kali dengan kisah cinta aku. Jadi aku merasa bener Allah tuh melarang hambanya untuk berpacaran tuh bukan karena hanya zina dosa, tapi malah nambah masalah, bukan nambah solusi gitu. Kalau bagi aku ya, karena kan teman aku merasa menambah solusi gitu, kalau aku menjadi menambah masalah. Karena bukannya nambah kayak ringan gitu, kayak jadi penyemangat, justru malah kepikiran segala hal. Jadi kalau teman-teman aku mah menjadikan pacaran tuh sebuah penyemangat, kalau aku mah jadi menambah masalah aja sih, karena emang asal pengalaman aku
berkali-kali pacaran karena pacaran di belakang layar, gak pernah izin ke orang tua, jadi nambah beban pikiran karena harus bohong gitu. Belum juga masalah sekolah, orang tua malah harus bohong juga, kayak gitu sih. Oh, jadi kamu merasa ya untuk kamu pacaran itu suatu hal yang membuat kamu menjadi terbawa ke dalam suatu masalah yang sangat sulit. Ya, selain itu ada yang mau kamu ceritakan? Sudah tidak sudah. Ya. Apakah kamu sempat berpikir suatu hal untuk kedepannya bagaimana? Seperti misalkan mungkin aku nggak akan pacaran dulu sekarang, tapi aku akan menemukan seseorang yang lebih baik nantinya. Apakah aku pernah berpikiran seperti itu? Pernah. Ya. Oke. Apa kamu juga ingin gitu menemukan seseorang yang menjadi ya seorang teman, sahabat, pasangan gitu kan? Rumah mungkin saat kamu sudah beres kuliah, saat kamu sudah kerja, mungkin di sana kenapa orang tua kamu, keluarga besar kamu gitu melarang kamu untuk jangan untuk berpacaran karena mungkin kamu masih kecil. Mereka merasa kamu masih kecil dan kamu harus sekolah terlebih dahulu. Jadi langsung saja kesimpulannya ya. Kesimpulan yang saya ambil, kamu ini merasa lelah karena banyaknya tekanan ini itu dari semua hal gitu. Dari orang tua, dari teman, dan keluarga besar. Dan kamu juga sangat kesal karena kamu tidak bisa berubah dari someone pleaser. Kamu masih tidak enakan orangnya. Lalu keluarga kamu juga menekan kamu karena kamu ini anak pertama, karena kamu ini cucu pertama. Jadi keluarga besar kamu ini menekan kamu agar kamu ini segala bisa gitu. Kamu ini pertama gitu. Nah, lalu kamu ini karena kamu melihat konflik-konflik di keluarga bibi kamu merasa takut untuk menikah karena banyaknya konflik, adanya perceraian dan lain-lain. Nah, di sini keinginan kamu ada ya untuk memperbaiki semua itu. Ada. Nah, jadi mungkin sekian yang sesi konseling kita hari ini. Terima kasih Anda sudah menceritakan kepada saya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali.